wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Genetika Tadris Biologi 4A akan mempresentasikan sejarah perkembangan RNA dan DNA. Nama anggota kelompok yang pertama yaitu Isnani Nursyam dengan NIM 12208193006, Lutfi Aulia Masruro dengan NIM 12208193007, Hamidah Semrotusania dengan NIM 12208193049, Marcelina Dwi Lestari dengan NIM 12208193054, dan yang terakhir Walidatuni Saud dengan NIM 12208193109. Pengertian RNA. RNA polimerase sering disebut dengan RNAP atau bahasa Inggrisnya RNA polimerase, adalah suatu enzim yang membantu mempercepat proses pembentukan RNA. Beberapa ilmuwan secara independen diantaranya adalah Charles Yunevsky, Audrey Stephens, dan Gerard Hurwitz pada tahun 1960. Fungsi enzim RNA polimerase pada transkripsi organisme eukariot dijelaskan secara lengkap oleh Roger D. Cornbread pada tahun 2006. Selanjutnya, sejarah RNA. Pada tahun 1961, keberadaan mRNA pertama kali diusulkan oleh Jacques Monod dan Francois Jacob, dan kemudian ditemukan oleh Jacob Sidney Brenner dan Matthew Massac di California Institute of Technology. Pada tahun 1965, Robert W. Hay dari Cornell University melaporkan struktur primer dan menyarankan 3 struktur sekunder. tRNA pertama kali dikristalkan di Madison, Wisconsin oleh Robert M. Bock dan akhirnya dikonfirmasi menggunakan kristalografi sinar X-2D pada tahun 1974. Baik, selanjutnya dalam perkembangan kehidupan di bumi, evolusi berdasarkan replikasi RNA mendahului munculnya sintesis protein pertama kali diajukan lebih dari 40 tahun yang lalu oleh Weiss pada tahun 1967, Crick 1968, dan Orgel pada tahun 1968. Disarankan bahwa katalis yang seluruhnya terbuat dari RNA kemungkinan besar berperan penting pada tahap awal evolusi kehidupan ini. Tetapi kemungkinan bahwa katalis RNA mungkin masih ada dalam organisme kontemporer telah diabaikan. Penemuan ribozim yang tak terduga oleh Crutcher pada tahun 1982 dan Guerrit Takada pada tahun 1983 memulai diskusi ekstensif mengenai peran RNA dalam asal mula kehidupan dan menyebabkan munculnya frase dunia RNA. Kemudian selanjutnya mengenai sejarah penemuan DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA ini juga bisa diartikan sebagai bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat atau hereditas dari induk kepada keturunannya. Nah, pada tahun 1869 merupakan suatu kemajuan ilmiah yang sangat penting ketika Friedrich Miescher, seorang ahli kimia berkebangsaan Swiss, dapat mengisolir molekul DNA dari sel spermatozoa dan dari nukleus sel-sel darah merah burung. Nah, Friedrich mengemukakan bahwa nukleus sel tidak terdiri dari karbohidrat, protein, ataupun lemak, melainkan juga terdiri dari zat yang mempunyai kandungan fosfor yang sangat tinggi. Oleh karena zat itu terdapat dalam nukleus sel, maka zat itu disebut dengan nuklein. Dan nuklein ini kemudian lebih dikenal dengan asam nukleat. Mengapa lebih dikenal dengan asam nukleat? Dikarenakan asam juga ikut menyusunnya. Nah, asam nukleat sendiri terbagi menjadi 2 tipe,
yaitu yang pertama asam deoksiribonukleat atau biasanya disingkat dengan DNA, dan yang kedua yaitu asam ribonukleat atau biasa disingkat dengan RNA. Selanjutnya, pengembangan itu dilakukan oleh Fisher pada tahun 1880. Nah, di mana di dalam penelitiannya Fisher mengemukakan adanya zat-zat pirimidin dan purin di dalam asam nukleat. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fisher ini kemudian dikembangkan kembali oleh Albert Kossel yang menemukan bahwa adanya dua pirimidin berupa sitosin dan timin dan dua purin yaitu adenin dan guanin di dalam asam nukleat. Nah, dengan penemuannya ini Kossel mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1910. Penelitian selanjutnya itu dikembangkan oleh Robert Fulgen pada tahun 1914 yang mengemukakan tes warna yang dilakukannya terhadap DNA, yang kemudian penelitian ini dikenal di kalangan biologi dengan istilah reaksi Fulgen. Nah, pada tahun 1944, Avery, MacLeod, dan McCarthy mengemukakan bahwa DNA itu mempunyai hubungan langsung dengan keturunan. Nah, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Edwin Chargaff pada tahun 1947. Nah, Edwin Chargaff itu mengemukakan bahwa DNA terdiri dari bagian yang sama dari basa purin dan pirimidin, serta adenin dan timin juga terdapat dalam proporsi yang sama, dan begitu juga halnya dengan sitosin dan juga guanin. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Maurice Wilkins yang menggunakan difraksi sinar X dalam mempelajari struktur protein dengan metode kristalografi. Dalam penemuannya, Maurice Wilkins mengemukakan bahwa basa-basa purin dan pirimidin dalam molekul DNA terletak dalam jarak 3,4 angstrom, yang mana 1 angstrom sama dengan 0,001 mikron. 0,001 mikron sama dengan 0,000001 milimikron. Mereka juga mengemukakan bahwa molekul DNA ini tidak berbentuk sebagai sebuah garis lurus, akan tetapi berpilin atau membentuk seperti spiral. Dan setiap 34 angstrom merupakan satu spiral penuh. Kemudian berangkat dari penelitian tadi, kemudian ada penemuan yang cukup besar yang dilanjutkan oleh James Watson dan Francis Crick. Penemuan yang cukup besar ini dilanjutkan oleh James Watson yang berkebangsaan Amerika dan Francis Crick yang berkebangsaan Inggris. Mereka menemukan struktur double helix dari susunan DNA. Keduanya membuat ini berdasarkan hasil foto dengan metode kristalografi sinar X yang mereka ambil dari laboratorium milik Maurice Wilkins. Dan mereka dibantu juga oleh Rosalind Franklin. Nah, baik. Kebenaran dari teori double helix yang dikemukakan oleh Watson dan Crick ini kemudian diperkuat oleh Combard yang membuat molekul DNA dalam sistem sel bebas. Sebagai bahan genetik yang lengkap, DNA dipergunakan dalam ilmu kedokteran kehakiman pada tahun 1960-an, sekitar 7 tahun setelah penemuan Watson
dan Crick yang pertama kali diterapkan di Inggris. Seiring dengan bergulirnya waktu, perkembangan DNA sebagai suatu penemuan besar tidak lagi terbatas hanya sekedar sebagai sebuah pita informasi. Akan tetapi, pada saat ini telah jauh berkembang dengan sangat pesat. Penemuan-penemuan dari generasi ke generasi semakin melengkapi dan memberikan manfaat baru tentang DNA, termasuk hasil tes DNA untuk menentukan hubungan nasab antara orang tua dengan anak. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.